Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Kembali lagi kita dalam program Talk Show Aceh TV. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tema gerakan peningkatan produktivitas lahan sawah pratanam atau yang disingkat dengan GP Aman. Dan memang sudah hadir di studio Aceh TV pastinya narasumber yang akan nanti berbincang tentang tema yang kita angkat pada hari ini. Namun sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda juga tayangan ini dapat Anda saksikan di YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Silahkan tinggalkan komentar Anda, pertanyaan Anda khususnya terkait dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir di studio Aceh TV. Tepatnya di samping saya ada Ibu Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Ibu Insinyur Cut Huzaimah MP. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu di sela kesibukan menyempatkan waktu hadir di Aceh TV. Kita akan bahas mengenai GP Aman ya Bu ya. Di sebelah Bu Cut sudah hadir Bapak Insinyur M. Ferizal MSc, Kepala BPTP Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Assalamualaikum Pak Ferizal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak waktunya Pak Aceh TV. Dan di sebelah Pak Ferizal sudah hadir akademisi kita nih dari Universitas Syahkuala ya Pak, Dr. Insinyur Yadi Jufri MP, dosen Fakultas Pertanian Jurusan Ilmu Tanah Universitas Syahkuala. Assalamualaikum Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Kita bahas mengenai GP Aman ya Bu ya. Tapi sebelum kita ke sana, apa kemudian yang melatar belakangi program ini? Apa kemudian bagaimana dengan kondisi khususnya tanah, produktivitas tanah yang ada di Aceh? Mungkin silahkan Bu Cut dulu. Ibu silahkan. Baik, terima kasih Indah. Yang pertama kita ketahui bahwa Aceh hari ini memiliki luas lahan sawah 213.000 hektar yang tersebar di hampir seluruh kabupaten kota, dan kondisi lahan sawah ini sudah tergunakan sudah ratusan tahun. Kita yakini dalam pelaksanaan dan penggunaannya itu banyak menggunakan bahan-bahan kimia dalam artian pupuk, obat-obatan dan sebagainya. Di satu sisi lahan kita semakin sempit dan penduduk kita semakin bertambah, sehingga kita perlu pikiran dan juga menyusun program yang cerdas. Bagaimana dengan lahan yang tetap, yang katakanlah tidak bertambah, produksi kita bisa kita tingkatkan. Hari ini produktivitas lahan sawah profitas kita 5,6 ton per hektar. Kita berharap aktivitas ini bisa meningkatkan profitas kita di Aceh, sehingga ketahanan pangan kita akan semakin kuat. Baik, 5,6 ton itu Ibu, itu apakah kemudian tetap angkanya atau kemudian setiap tahunnya juga kemudian tergantung kondisional Ibu? Iya, tergantung kondisional, tergantung bagaimana perlakuan dari petani dan bagaimana yang dilakukan terhadap sawah tersebut. Baik, sebelum ke Pak Ferizal Pak, ini saya pengen tahu nih, bagaimana Pak kemudian nih kalau kita lihat kondisi tanah ya Pak Yadi, bagaimana kemudian kondisi tanah di Aceh nih Pak kalau kita lihat dari ininya? Silakan Bapak. Sebenarnya akibat tanah kita itu rusak akibat penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia. Pestisida, kemudian yang lainnya itu ekosistem di dalam tanah itu yang rusak. Jadi ada satu mikro itu sebenarnya yang menyuburkan tanah, namun akibat penggunaan bahan kimia, pestisida, bahkan mati. Nah, sekarang makanya kita mengembalikan itu, bagaimana bakteri itu bisa bekerja kembali sebagaimana fungsinya dengan menambahkan di luar. Yang utama harus ke arah itu, ke pertanian organik nanti. Nah, karena kuncinya situ. Jadi kunci memperbaiki tanah. Kuncinya satu, kembali ke tanah ini. Kita ambil konsep. Konsep nanti tidak antar, tapi tiap tahun terus. Nah, ada yang masuk, yang dikerjakan ya kan. Jadi diharapkan dengan GP Aman ini tidak ada lagi bahan yang keluar dari lahan sawah kecuali pajak. Cuma dikembalikan semua ke dalam konsepnya. Artinya kemudian konsep yang selama ini adalah menggunakan bahan kimia, begitu Bapak Ibu ya. Sekarang kita ingin mengembalikan kepada tanah organik, kemudian pertanian organik. Bagaimana kemudian Ibu penjelasan lebih rincinya lagi? Baik, mencermati hal tersebut sih karena
di tahun 2021 ingin mencoba melakukan perubahan. Kalau selama ini upaya meningkatkan produksi itu melalui penambahan sarana produksi, pupuk dan sebagainya. Hari ini kita mencoba mempelajari terhadap produktivitas lahan sawah itu sendiri. Tadi Pak Dr. Yadi sudah menyampaikan bahwa ada persoalan di tanah yang selama ini sudah terabaikan, di mana mikrobia itu yang sudah punah, dan ini perlu kita kembalikan. Caranya bagaimana? Dengan mengembalikan pada saat sebelum ditanam. Sebelum ditanam itu kita berikan dia pembenah tanah, kita kembalikan sisa-sisa tanaman ke dalam tanah, kita masukkan pupuk organik di dalamnya, dan kita leburkan menjadi satu, sehingga akan tumbuh lagi, akan beraktivitas sekali mikroba tersebut, dan tentunya aktivitas pengikatan unsur hara oleh unsur logam Fe dan Al itu akan terlepas gitu. Jadi ini upaya kita. Yang pertama, kalau haranya terlepas, dan kita sudah melakukan kajian bersama dengan dibantu oleh Universitas Syah Kuala, ternyata sebelum ini kita lakukan, sebelum perlakuan ini kita lakukan, hara itu tersedia di dalam tanah, hanya mungkin terikat. Nah, jadi dengan perlakuan ini kita harapkan sebelum tanam lahan itu sudah produktif. Tinggal nanti bagaimana perlakuan petani di dalam budidayanya sesuai GEP. Dan kemudian lagi ini juga membuat mengecilkan biaya produksi dan juga mengecilkan biaya ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Karena kan selama ini, mungkin nanti Pak Ferry bisa menambahkan, karena kan selama ini dengan kemudian penggunaan kimia otomatis pasti ongkos produksi juga bertambah. Bagaimana kemudian ini dikembalikan supaya petani ini bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengembalikan kembali tadi mikro seperti itu ya Pak? Pak Ferry, bagaimana kemudian kalau BPTP sendiri Bapak dalam proses GEPA-AMAN ini bagaimana kemudian ininya? Baik, terima kasih. Kami di BPTP mendukung dalam sisi teknologinya, ya, karena kita tahu dalam proses produksi padi, ya, itu kan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyiapan lahan, pengolahan, penyiapan benih, ya kan? Kemudian masalah penyiapan airnya juga, pemupukan dan sebagainya. Banyak komponen-komponen yang harus diintegrasikan dan dikelola dengan baik. Nah, kami di BPTP mendukung sepenuhnya kegiatan ini melalui pendampingan dan pengawalan teknologinya tentang bagaimana budidaya yang baik, ya, bagaimana dari proses penyiapan lahan yang baik terkait dengan permasalahan yang ada tadi, kemudian pemilihan benih yang baik yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, sesuai dengan kondisi tanah, sesuai dengan kondisi iklim, juga sosial budaya tentunya. Baik, berarti spesifik lokasi bisa beda di lokasi lain, iya, Pak. Misalkan contohnya kita ambil antara PD dengan CD dengan Aceh Besar seperti itu beda lagi treatment. Iya, selama ini kan petani kita mengeneralisir semua teknologi, ya, paradigma lama kan seperti itu, sehingga satu paket teknologi itu berlaku untuk semua. Padahal kan kondisi spesifik lokasi berbeda-beda. Gitu kan, ada lahan yang memang masih subur, ada yang sudah sangat kritis sehingga perlu treatment yang lebih intensif lagi, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita tahu, ibaratnya kalau kita tahu apa penyakitnya, kan kita tahu obatnya apa, seperti itu. Nah, itulah obat tepat seperti itu. Jangan salah obat. Ya. Dan seperti dikatakan Bu Cu tadi, bahwa kalau kita bisa tepat memberikan treatmentnya, perlakuannya yang itu baik untuk tanah, pembelian benih, tentu kita bisa menghemat biaya, ya, tidak perlu yang membazir, kemudian juga produksinya bisa tinggi, begitu, karena kita melakukan tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman, sesuai dengan ketersediaannya yang di tanah, seperti itu. Baik, bagaimana kemudian kondisi Bu ini bisa berlangsung, karena kan petani-petani kita misalkan menggunakan cara-cara tradisional. Jadi bagaimana kemudian budaya-budaya ini menggunakan pupuk kimia ini bisa kemudian
Bagaimana penyampaian sosialisasinya kepada para petani? Ya, penyampaian sosialisasi yang pertama kita lakukan melakukan uji coba. Uji coba pertama kita lakukan pada tahun 2021 di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi seluas 200 hektar. Itu di bulan September 2021, dan pada saat panen di situ kita aplikasikan, kita berikan pembenah tanah pada saat proses pengolahan tanahnya sebelum tanam. Dan ternyata pada saat panen itu kita melakukan kerjasama dengan BPS pada saat perhitungan ubinan, produktivitas di situ sebelumnya 7 ton per hektar, bisa mencapai 9 sampai 12 ton per hektar per tahun, untuk lokasi itu. Per sekali tanam, panen. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata mikroba yang kita berikan melalui pembonah tanah ini efektif dia bekerja di dalam tanah. Dan semua jerami-jerami, kalau dulu biasanya masyarakat itu sebelum menanam jerami itu dibakar, ini kita benamkan semua kembali ke dalam tanah. Jadi dari alam kita kembalikan. Teknisnya seperti apa, Bu? Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Ferry dan Pak Yadi. Bagaimana, Bu, teknisnya untuk mengembalikan ini tadi? Ya, teknisnya itu banyak berkembang. Kalau yang instan ada, pembenah tanah banyak dijual dan murah. Itu murah sekali, 50.000 per liter cukup untuk 1 hektar. Itu yang organik, pembenah tanah itu. Nah, itu pada saat tanah diolah itu disemprot ke dalam ke tanah. Nah, sambil diolah itu kan dibenamkan semua jerami-jerami. Sisa tanaman hasil limbah padi itu dibenamkan ke dalam, sambil diolah di situ disemprot pembenah tanah. Kemudian dibiarkan beberapa saat. Kita juga ada mengukur ya Pak Dr. Yadi waktu itu sebelum dan sesudah. Sebelum bagaimana kondisinya, haranya bagaimana, sesudah bagaimana. Itu kita lakukan di Kabupaten Pidi, Kecamatan Mutiara Timur. Dan di bulan 4 kita lihat panen waktu itu, kita hitung ubinan. Alhamdulillah, dan petani menyambut antusias. Itu cara pertama kita lakukan dengan cara uji coba. Cara kedua tentu kita lakukan dengan cara sosialisasi. Siapa yang kita sosialisasi? Yang pertama adalah pemangku kepentingan dulu. Pemangku kepentingan, penyusun kebijakan. Jadi pada saat kita uji coba juga dengan semua pejabat yang terkait dengan hal tersebut kita ajak bersama-sama. Termasuk mungkin kecil dan semua terlibat. Nah, kemudian saat uji coba petani tentu melihat langsung, penyuluh melihat langsung. Nah, kemudian sosialisasi kita panggil pemangku kepentingan, kita panggil penyuluh, kita sampaikan hal seperti itu. Dan pada saat saya presentasi ini di depan juga teman-teman dari akademisi, mereka menyambut baik karena ini merupakan yang pertama ya Pak Dr. Yadi. Yang pertama, kalau selama ini kan upaya kita meningkatkan produksi dengan menggunakan pupuk, dengan menambah suplemen di dalam untuk tanaman. Hari ini kita coba di tanahnya. Harapan saya terakhir nanti secara perlahan tanah sawah ini yang kita gerus itu kita kembalikan porsi alamnya, dan suatu saat nanti tanah sawah ini akan kembali gembur, tidak kritis seperti yang Pak Dokter disampaikan. Coba lihat di hutan itu tidak pernah terjadi, tidak ada terjadi krisis tanah, tidak jadi gradasi tanah, nggak ada, karena memang tidak ada proses pengurusan di situ, ada perlindungan, ada konservasi alam di situ. Nah, ini yang kita lakukan terhadap sawah kita, harapannya yang seperti itu. Dan tentunya Pak Ferizal disampaikan beda lahan, beda alam, beda kondisi pemberian teknologinya. Kalau selama ini sama rata ya Pak ya, pupuknya bisa meratakan, dimanapun sama ratakan. Nah, ini tentu kita akan lakukan. Dan kita mulai mencoba memasyarakatkan penggunaan pupuk-pupuk organik yang sebenarnya di lapangan itu tersedia. Di lapangan tersedia. Kita bisa lihat masyarakat kan punya sapi rata-rata. Kotoran ternaknya itu ada, urinnya juga ada. Masyarakat juga punya sisa-sisa tanaman, ya, limbah-limbah tanaman. Bahkan sampah-sampah yang dari organik ya, bukan dari plastik, itu bisa dimanfaatkan. Ini bisa diolah dan itu bisa menjadi dikembalikan ke dalam tanah pada saat penanaman. Manfaatnya apa? Di samping petani mandiri dengan pupuknya, tidak perlu khawatir di saat pupuk harga mahal. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampah juga
ya kan? Ya. Nah, limbah ternak itu tadinya kan menjadi kotoran, menjadi bau, menjadi tidak berfungsi, Yap. akhirnya bisa berfungsi. Ini yang harus terus disampaikan Bapak, kepada masyarakat. Karena poin tadi mungkin terputus. Merubah kebiasaan. Itu Bapak, merubah mindset dan merubah kebiasaan itu PR bersama. Iya, biar kita Pak Dokter, bersama. ini apa tidak dilakukan oleh petani kita Bapak cara-cara seperti ini? Atau memang dulu dilakukan atau seperti apa Pak kondisinya masyarakat kita Bapak dengan proses tanah tadi? Ya sebenarnya kan kita juga begitu. Setiap ada sapi, Kotoran yang dimanfaatkan. Nah, tapi karena revolusi yang belum dulu mengharapkan mengharapkan produksi cepat tinggi dipaksakan dengan penggunaan kimia. Sebenarnya itu kan satu segi bagus respon tanaman cepat pupuk kimia. Tapi lama-lama lahannya yang rusak. Nah sekarang kan degradasi lahan istilahnya. Jadi kemampuan lahan tuh sudah tidak mampu mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Nah kita ingin mengembalikan ke kondisi yang realnya seperti Semula. apa. Artinya masyarakat kita dulu juga menyuburkan tanah ya Pak dengan caranya. Iya, dengan pupuk. Makanya dulu kan setiap rumah di kampung pasti ada satu. Nah, kotoran itu dimanfaatkan. Nah, sekarang ini kan nggak ada lagi. Semuanya bahan kimia pakai mau cepat, model apa? Ekstra semua kan. Mau cepat untuk kasih urea, mau cepat kasih benak. Sebenarnya semua itu digantikan sekarang. Misalnya NN itu bisa dari bahan organik, bisa P, bisa K, semua bisa. Termasuk penggunaan pestisida alami. Pestisida alami. Banyak itu kan misalnya daun sirih, daun teri. Yang paling mudah Bapak, mungkin bisa diterapkan di masyarakat kita yang paling biasanya yang bisa dilakukan. Paling enak kalau misalnya untuk insektisida, carilah yang punya Tanaman yang baunya nyengat. misalnya tembakau. Itu kan nggak mau deh. Baik. Tembakau itu agak susah. Kemudian kalau carilah yang berwarna merah kuning itu lebih biasanya begitu. Nah, kemudian kan bisa dimanfaatkan dari gedung pisang, bisa. Semua ada. Kalau kayak itu malah dari apa kelapa. Dan ada di sekitar kita semuanya. Semuanya ada. Tinggal Maunya ya. Maunya gitu. Baik. Jadi membiarkan bakteri fotosintesis juga bisa hanya dengan satu telur. Oke. Satu telur dan ajinomoto. Satu telur dan ajinomoto. Bahas sehari-hari Iya. di dapur. Ya itu makanya semua ini kan karena belum mencoba, jadi maka hasil wah lu ya mak instan, pakailah pupuk kimia, risikonya berbahaya bukan hanya untuk tanaman terhadap kita juga urea itu sangat berbahaya untuk asam urat, kolesterol, gula darah itu akibat dari penggunaan urea. Efeknya panjang. Efeknya kesehatannya juga tinggi. Nah kalau kita gunakan organik yang pertama lingkungan bersih. Sudah pasti kan, maksudnya ada daun-daun yang dibersihkan, itu jadi kompos, lingkungan bersih. Nah, kemudian kotoran juga yang tadinya bau bisa digunakan jadi bersih. Nah ini kan mengurangi biaya semuanya dan tidak tergantung dengan produk kimia. Ya. Membiasakan kebiasaan itu poinnya. Makanya kita kembalilah ke alam itu. Kembali ke alam, back to nature. Ya. Baik, Bapak Ibu kita break sejenak dan sudah ada pertanyaan dan juga komentar yang masuk di kolom komentar YouTube. Pemirsa, kami masih tunggu untuk komentar-komentar Anda pastinya setelah yang satu ini. Pemirsa, kita awali dengan laporan perdana. Saudara, banjir bandang menerjang Dusun Mantam, Desa Tembolon, Bener, dan merusak rumah warga di Kampung Negeri Antara 2024 dan meraih kemenangan pada lokasi yang terpisah. Salah satu tersangka
Toke raya. Toke, lengkalan usaha dra aku cukup maju ka. Kau sebab usaha dra aku bisa maju. Toke. Dra lu pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lu pasang iklan Mbak Aceh TV. Bahkan usaha orang maju karena hanya pasang iklan Mbak Aceh TV. Yang kenyang puji kita kan. Cuman kamu hajat punya pasang iklan Mbak Aceh TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan Aceh TV jid lebih kurang lah. Nyan nak dengar lah boy. Menyap pelan maju, pasang iklan Mbak Aceh TV. Baiklah dengar nak menjaga. Oh, Munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Tom. Ya. Ya, Pak. Anda kembali dari Talkshow Aceh TV pemirsa, dan kita masih berbicara mengenai GEPA Aman, Gerakan Peningkatan Produktivitas Lahan Sawah Pratanam. Dan memang tadi seperti yang kita sudah bahas di segmen awal, bahwasannya memang ini mengembalikan fungsi tanah dengan bahan-bahan organik, bahan-bahan yang bisa kita ciptakan sendiri, yang bisa kita olah sendiri, dan itu ada di sekitar kita pastinya. Dan kami menunggu komentar-komentar Anda, pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube di Aceh TV Live Streaming. Dan ini sudah masuk pertanyaan. Kenapa harga beras mahal? Padahal kita punya sawah yang luas. Terima kasih. Ini mungkin siapa aja boleh ya Pak ya? Bu Icu dulu. Boleh Pak Ferry dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Memang itu kenyataan dan sangat disayangkan. Aceh salah satu sentra produksi beras, ya, produksi padi maksud saya gitu kan. Dan ini, namun harganya masih mahal, gitu kan. Kenapa? Ya memang karena untuk mengolah dari padi menjadi beras itu kan perlu proses, ya, proses penggilingan, proses transportasi dan sebagainya. Memang sekarang ini kan yang lebih banyak pengolahan itu ada di Sumatera Utara atau di Medan, sehingga beras-beras kita itu pada lari ke sana, gitu. Akibatnya nilai tambahnya di sana. Ya, nah, sementara kita tahu selisih harga dari padi menjadi beras itu sangat besar. Gitu kan, karena di situ ada dedak, ya kan, ada semua yang merupakan produksi sampingan yang punya nilai sebenarnya, ya kan. Nah, sehingga kalau dibawa ke Medan ke sana, ya yang punya nilai tambah dan keuntungan jasa pengolahan itu kan pengusaha-pengusaha di sana. Nah, beras dari Aceh ke Sumatera Utara begitu balik lagi ke kita dengan harganya yang sudah lebih mahal, mungkin 2 kali lipat gitu, seperti itu ya, karena nilai tambahnya sudah di sana, gitu, belum lagi transportasinya, gitu. Maka memang sudah selayaknya harusnya kita memikirkan ke situ. Jadi kita tidak hanya berpikir ke produksinya, tapi mungkin sama-sama lah ya, pemerintah, pengusaha dan pihak-pihak lain memikirkan itu supaya memperpendek rantai pemasaran itu, gitu. Karena semakin dekat sentra produksi dengan konsumen akhirnya, tentu biaya yang itu ditekan. Artinya harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar oleh konsumen itu nggak jauh beda. Baik. Pak Ferry, terima kasih Pak. Dokter, silahkan Pak, mungkin ada tambahannya. Ya mungkin itu juga. Tapi kan sebenarnya sudah ada usaha ke situ kan. Kalau nggak salah saya ada di P3 ya, proses pengolahan tadi. Dan saya juga bawa mahasiswa. Nah itu sudah produksi sudah bagus, sudah ada pusat untuk padi khusus yang luar. Asal saya Rabu dari setiap daerah ada sarana itu satu usaha. Mungkin itu yang perlu ditambah lagi gitu. Proses penggilingan padi itu yang perlu ditambah lagi. Proses penggilingan padi. Bu Kadis, apakah kemudian produksi kita tidak cukup memenuhi kebutuhan kita per tahun misalkan? Produksi kita surplus bahkan. Kalau dihitung dari gabah itu 2021 hampir 1,7 juta ton. Dihitung setara dengan kira-kira lebih kurang 1 juta ton beras. Sedangkan konsumsi kita itu per tahun itu masyarakat Aceh dengan jumlah penduduk 5,3 juta jiwa itu lebih kurang 585.000 ton. Kita surplus 400.000 lebih.
persoalan ini sebenarnya lebih mengarah kepada bisnis. Kita juga sudah duduk dengan Perpadi. Intinya bahwa masalah beras itu keinginan masyarakat kita beragam. Ada masyarakat yang suka beras medium, ada masyarakat yang suka beras premium. Dan kita sudah ada kilang padi yang bisa menghasilkan beras premium. Perpadi menyatakan bahwa 95% dari produksi beras gabah kita di Aceh dibeli oleh pengusaha Aceh. Dan 5% lagi tinggal di petani untuk kebutuhan petani itu sendiri. Kemudian dari 95% ini, 60% itu memang dibawa keluar Aceh. Kenapa? 65% ya di bawah. 60% dari 95%, 95% itu diolah di Aceh menjadi beras-beras premium. Tetapi kalau kita tanya, apakah bisa itu semuanya diolah di Aceh? Walau seandainya pun pemerintah menyediakan fasilitas mesin yang menghasilkan premium, mereka mengatakan cukup sebenarnya mesin premium itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa seseorang. Misalnya Indah, Indah sudah biasa dengan beras PTN yang bukan produk Aceh. Tentu kalau kita paksakan dengan kita produk misalnya beras Tangsel misalnya, belum tentu Indah suka. Dan jadi ini adalah proses bisnis sebenarnya. Tapi seberapa besar Ibu masyarakat yang memerlukan beras-beras PTN seperti tadi? Apakah kemudian itu tidak bisa kemudian ditekan dengan masyarakat yang intinya gini, ini adalah proses bisnis. Sampaikan kita ada tim 9 Gubernur Aceh mengajak tim 9. Ini murni proses bisnis. Di mana terjadi pertukaran beras. Pertukaran beras antar beberapa daerah, antar dua atau lebih daerah untuk saling menukarkan produk-produknya yang sudah skala premium. Tetapi intinya harga gabah kita itu paling tinggi Aceh secara nasional, 5.500 kilogram rupiah per kilogram, sedangkan di provinsi lain hanya 4.600, 4.800. Kalau ditanya seperti itu kenapa, saya bersyukur, berarti petani kita kan sejahtera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beras kita kalaupun 5.000 lebih, kenapa orang mau beli? Tentu kualitasnya bagus. Tentu kualitas bagus. Karena kadar air kita sudah sampai di 15%. Kalau 14%. Tapi kalau misalnya beras lain mungkin baru kadar airnya sudah di atas udah sampai 18%, 17% gitu. Artinya beras kita walaupun harga gabahnya tinggi tetap menjadi rebutan di daerah lain. Nah ini kembali lagi ke kita nggak bisa memaksakan, ini proses bisnis. Kalau kita paksakan juga di kita yang tertahan di sini tentunya bisa untuk swasembada pangan. Selebihnya itu kalau dibawa keluar kemudian ditingkatkan kualitasnya kemudian menjadi beras yang super premium, itu merupakan langkah bisnis itu. Kita nggak bisa paksakan. Masyarakat kan beda juga tidak kebutuhannya dan keinginannya juga beda. Nggak bisa kita paksa. Murni bisnis. Tapi intinya untuk swasembada pangan kita sudah, dan kapasitas beras kita untuk Aceh dikawal juga Perpadi, dikawal juga oleh Bulog. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, ini mungkin sudah menjawab pertanyaan tadi dari penanya pertama kita. Lalu ada kemudian pertanyaan kedua Bapak Ibu, bagaimana inovasi pemerintah Aceh dalam pertanian dan perkebunan yang ada di Aceh? Mungkin tarik lagi Bu Kadis, silakan Bu. Indah, Gepa Aman inilah inovasi. Salah satunya. Ini salah satu inovasi kita, di mana kita melakukan gerakan ini, inovasinya perbaikan struktur tanah. Kemudian agar tanah itu kembali lagi sehat. Ibaratnya kan kalau kita berobat, sebenarnya kita sendiri manusia pada saat kita sakit misalnya demam, kalau kita minum obatnya instan, mungkin dalam sekejap kita sembuh. Ya, tetapi kalau kita minum ramuan tradisional, kita juga sembuh, hanya butuh waktu, tidak langsung instan. Tapi dampaknya apa? Kalau yang ini bisa lari ke ginjal, ketergantungan obat. Pada saat kita nggak minum sekali nggak sembuh lagi gitu. Tapi dengan herbal, tentunya kita tidak ada ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia yang walaupun bisa menyembuhkan, tetapi ada dampak di dalamnya. Inilah program ini, sentuhan ini yang saya masukkan melalui inovasi Gepa Aman. Ini salah satu program Gepa Aman. Baik, ini logika obat-obatan tadi ya Bu ya, bagaimana kemudian itu masuk, begitu juga dengan tanah tadi yang kita bicarakan di segmen awal. Pak Ferry, ini mungkin kalau bicara inovasi Bapak, teknologi biasanya punya banyak, Bapak Ferry silakan Pak. Iya, jadi yang dimaksud dengan inovasi
inovasi adalah suatu teknologi baru ya, baru artinya lebih baru dari yang sebelumnya. Dengan maksud adalah supaya cara-cara kita itu atau usaha kita lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, lebih praktis dan seperti itu. Nah, jadi dan teknologi itu bukan berarti harus yang mahal-mahal, high tech, tidak. Cara-cara yang sederhana saja itu gitu inovasi ya. Tadi muncul kepahaman penggunaan bahan-bahan organik gitu kan, pembedah tanah semuanya dengan cara-cara baru itu juga inovasi gitu kan. Bahkan mengatur jarak tanam padi itu namanya inovasi seperti itu. Seperti dalam kepahaman juga kan banyak itu inovasinya gitu ya. Penggunaan varietas padi ya, varietas yang sesuai dengan kondisi agroekosistemnya, sesuai dengan iklim, dengan tanah, itu juga inovasi. Kalau dulu kita menggunakan benih padi yang digunakan terus-menerus, ya kan, yang produksinya semakin turun, kualitasnya juga semakin terdegradasi gitu kan, dengan menggunakan varietas unggul yang baru, yang fresh gitu kan, yang cocok dengan lingkungan, itu juga inovasi seperti itu. Bagaimana ini dipastikan sampai Bapak ke para petani, misalkan petani tadi yang di Pidi, petani mungkin nanti yang di Melabo, petani mungkin nanti yang itu, bagaimana kalau memastikan ini sampai kemudian inovasi-inovasi Pak? Saya pikir garda terdepan kita, ujung tombak kita di lapangan adalah PPL. Oleh karena itu mungkin dari Dinas Pertanian juga, Unsiah, dan juga dari kami itu sebenarnya berusaha membekali PPL kita ya dengan wawasan dan ilmu-ilmu pengetahuan serta informasi tentang teknologi tersebut ya. Karena mereka lah yang paling dekat dengan petani-petani kita yang akan sampai. Kalau kami kan tentu jangkauannya terbatasnya. Sementara yang petani-petani kan ada di daerah-daerah seperti itu, yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan PPL itu. Maka yang paling penting adalah bagaimana membekali PPL kita itu dengan wawasan seperti itu, dengan pengertian yang kita laksanakan sekarang, program-program juga yang kita lakukan, supaya mereka menjadi jembatan gitu ya, jembatan informasi untuk mengalih informasi dari kita ke petani. Baik, nanti ke Bucut untuk PPL, tapi untuk pengabdian nih Pak, dari kampus misalkan banyak, itu seperti apa Pak yang dilakukan misalkan kepada para petani atau para seperti apa Pak? Kalau untuk pengabdian itu biasa kan ada kegiatan himpunan itu yang lebih sering, dengan kalau di fakultas juga ada, dosen juga ada, semua terlibat. Jadi dari universitas ada, dari fakultas ada, kemudian yang seringnya dari himpunan. Karena setiap himpunan setiap tahun ada ulang tahun. Nah, ini yang biasa kita gunakan, bagaimana kita mensosialisasikan janganlah menggunakan bahan kimia lagi, tapi kita gunakanlah ke bahan organik. Nah, kita ajarkan nanti bagaimana membuat kompos, bagaimana membuat pupuk N, pupuk K. Nah, itu kita cobakan, mungkin tidak ke sawah, tapi ke tanaman hortikultura misalnya. Ya Pak Coy itu, kemudian sawi Pak Coy. Kan itu lebih cepat responnya kan, kita 1 bulan tumbuh. Nah itu, jadi nanti dari situ juga mereka kayak, kalau artinya tanpa bahan kimia pun kita bisa gunakan yang apa yang ada di lingkungan kita gitu. Perlakuannya sama Pak? Sama. Padi dan misalkan tadi sama aja. Kalau padi kan kita olah tanah, kemudian tanahnya siap, kita berikan mikrobia. Baik. Jadi mikrobianya udah ada, baru kita berikan bahan organiknya. Itu makanan dia. Jadi kita siapkan dulu, bisa komposnya dulu. Sudah kompos, sudah makanan sudah ada, kita masukkanlah yang kerjanya. Yang kerjanya ini yang kita semprotkan itu. Nah itu juga bisa kita dapatkan dengan mudah, bisa dibuat ya. Nah setelah itu diperlekan itu baru kita nanam padi. Nah kalau di yang tanaman hortikultura itu lebih simpel lagi. Jadi kita buat misalnya larutan mohon itu. Udah kita siapkan bibitnya, udah tinggal siram aja. Baik. Nah lebih praktis kan, enggak harus menggunakan urea. Ini yang harus terus sampai di masyarakat Pak. Informasi ini yang terus masyarakat bisa diedukasi. Bu, PPL tadi kalau bicara yang paling dekat dengan ujung tombak. Baik, Indah, pertama sekali saya punya ide ini. Pertama sekali saya ingin meneruskan ide ini. Saya mengajak kawan-kawan saya di sini juga, seperti dari BPTP, kemudian dari semua senatum akademisi. Saya mengajak untuk apakah ini pantas, apakah ini cocok untuk kita jadikan inovasi. Dan ternyata sambutan luar biasa gitu kan, mendukung penuh. Dan sebelum kita coba ke lapangan, tentunya kita menyusun langkah-langkah, semua itu kita libatkan, bahkan kabupaten kota, hingga akhir
akhirnya masuk kepada kita pemilihan lokasi untuk uji coba. Itu dukungan dari Kabupaten PD juga luar biasa saat itu. Penyuluh, POPT dan juga pengawas benih semua kita libatkan di situ. Semua melihat dan semua menyaksikan, kita tidak hanya mempresentasikan secara teori, tetapi kita juga langsung aplikasi di lapangan, sehingga akhirnya sampai mulai dari pengolahan tanahnya, perlakuan tanahnya, sampai dengan panen, mereka semua terlibat. Bahkan BPS juga ikut kita bekerja sama. Ini menunjukkan bahwa inovasi ini saya tidak jalan sendiri gitu. Saya bersama-sama dengan teman-teman terkait, saya libatkan semua. Jadi menjadi satu bahasa, satu tujuan bahwa inilah suatu inovasi yang tepat untuk kita lakukan. Kedepannya saya sudah lakukan juga di 3 kabupaten lainnya yang akan panen nanti di Oktober ini, juga kita melibatkan penyuluh. Di mana saja Ibu itu? Termasuk di Aceh Jaya dan juga Aceh Timur. Nah itu juga kita sudah lakukan dan nanti insya Allah panen di bulan Oktober. Kedepannya kita akan melakukan pelatihan khusus kepada petani secara besar-besaran dan juga kepada petani pada saat aplikasi dilakukan kita juga akan melakukan pelatihan. Mungkin nanti Pak Dr. Yadi sini akan terlibat bagaimana menghasilkan pembenah tanah supaya mereka mandiri, bagaimana menghasilkan unsur hara N organik, P organik, K organik yang memang unsur NPK ini yang merupakan kebutuhan utama daripada tanaman ya. Jadi kebutuhan pokoknya kalau kita itu nasi ya Pak ya, nasi dan lauk pauk utamanya gitu. Nah jadi ini akan kita lakukan secara bertahap. Apabila satu aja titik lokasi yang sudah berhasil, saya menganggap ini sudah mulai mereka sudah menggunakan itu berarti mereka sudah mulai masuk ke dalam program itu. Kalau istilahnya kalau bahasa Aceh Kibancara programnya tapuwen-wen Mbak petani. Jadi supaya petani kita tuh organik gitu. Tujuannya agar petani sejahtera ya Bu ya. Sejahtera dan tidak ketergantungan. Tidak ketergantungan kepada kimia, kemudian biaya produksi rendah, tidak khawatir apabila harga pupuk jadi naik gitu. Mereka kalau seandainya masih mampu mereka akan beli pupuk. Apabila memang tiba-tiba karena kita bahan baku pupuk anorganik kan di luar negeri ini kan. Jadi kalau itu tiba-tiba mahal, petani tidak resah. Petani tidak konflik lah berebut terhadap pupuk-pupuk. Menarik. Ini jadi semakin banyak orang yang mau jadi petani, Mbak. Karena ada program pemerintah khusus untuk menjadikan orang menjadi petani. Karena memang selama ini kan kita berharap adalah petani juga sejahtera ya Bu, Ibu ya. Jadi petani juga sejahtera dengan kondisi yang ada. Baik, ada pertanyaan juga yang sudah masuk dan juga Anda bisa langsung menanyakan pemirsa di line telepon. Sudah ada yang masuk, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau udah bisa, ya telepon aja. Waduh, assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Putus. Oke, baik. Boleh coba lagi Bapak. Baik, dan di kolom komentar juga sudah masuk juga pertanyaan ini. Bapak Muhammad Yoga hadir. Terima kasih Pak Yoga sudah menyaksikan. Lalu ada Ibu Tia. Apa upaya pemerintah apabila petani mengalami gagal panen? Nah, ini kondisinya Ibu dengan beragam kondisi. Silakan. Baik, terima kasih. Upaya pemerintah kita memberikan asuransi tani. Kalau padi ya, itu baru padi kita bekerja sama dengan Jasindo, di mana APBN melalui dana APBN itu ada subsidi untuk asuransi sebesar 80%. Jadi Rp180 premi itu 80% dibayar oleh pemerintah pusat, 20% dibayar oleh pemerintah daerah dalam artian APBA. Nah inilah langkah-langkah kita antisipasi terhadap petani-petani yang gagal panen. Petani diharapkan bisa mendaftar asuransi ini, tentunya yang gratis ya. Tadinya 80% disubsidi pemerintah pusat, 20% swadaya petani. Tapi pemerintah Aceh masuk lagi ke sini sehingga petani gratis. Kita bahas nanti ya Bu ya. Kita angkat dulu telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Pak Safri. Pak Safri. Ya, saya warga Cakdudung ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sedang menonton Aceh TV. Saya melihat ini pembicaraan dengan pertanian. Kami di warga Cakdudung ini kan kebanyakan
kebanyakan rata-rata kami semua menanam padi. Nah, dalam hal ini saya selaku warga belum pernah waktu masa-masa kecil kami sangat sering kami memakan itu ada beras itu berhandang namanya. Nah, tapi sampai dengan saat ini sejak tahun 90-an itu beras-berasan itu sudah tidak ada lagi begitu. Dan kalau kita bandingkan rasanya jauh lebih bagus daripada beras yang Hiroshima sekarang misalnya. Tetapi warga Jepang itu tidak pernah diberikan bibit rendang itu. Jadi pertanyaan kami, kenapa itu sudah hilang bibit rendang itu? Itu saja. Baik. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Safri, warga Cetkeung, Aceh Besar. Ini mungkin tadi agak terputus, tapi yang saya tangkap adalah beliau mengingat masa kecilnya tahun 90-an ada bibit beras yang dibagikan, yaitu enak sekali, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Oke, baik, mungkin tanggapan nanti sebelum ke ini ya Bu ya, Pak Ferry silakan. Pak Ya baik, saya tanggapi dulu, mungkin tidak terlalu tepat, tapi mencoba memberi gambaran seperti itu ya. Tadi saya kira saya nama berasnya gitu. Enggak tahu namanya. Tapi yang begini, saya juga teringat bahwa dulu kita ada namanya IR64. Ya, IR64. IR64. Nah, itu termasuk juga beras lama yang sangat disukai. Jenis beras ya Pak? Ya, karena memang dia pulen, rasanya nikmat, ya kan, produksinya juga bagus seperti itu. Namun akhir-akhir ini sangat sulit kita mendapatkannya. Nah, kenapa seperti itu? Itu memang gini, suatu paritas dalam masa tertentu dia harus diganti dengan paritas yang baru. Ya. Kenapa? Karena suatu paritas yang terlalu lama itu akan rentan terhadap serangan hama penyakit. Ya, karena kan padinya begitu-begitu saja, sementara hama penyakitnya terus beradaptasi, berkembang, mengalahkan itu gitu kan, beradaptasi, sehingga dalam jangka tertentu itu sangat berbahaya kalau semua lokasi ya dengan tipe paritas yang lama tersebut itu akan menjadi endemi namanya ya, yang membuat kawasan itu jadi sangat rentan terhadap itu. Artinya teknologi kita Pak nggak bisa membasmi hambanya kah, atau memang justru harus mengalahkan varietas padinya? Ya, karena gini, hamanya itu kan terus berevolusi, ya kan? Kalau hanya itu saja objeknya, jadi seperti tadi katakan kita basmi bisa saja dengan kimia, tapi kan justru ada masalah lain, efek lain seperti itu kan. Nah, jadi yang paling ideal adalah kita mengganti varietasnya, gitu kan, dengan varietas yang tidak dikenali, ya boleh dibilang tidak dikenali oleh hama penyakit. Oke. Nah, belum dikenali sehingga hama penyakit itu belum beradaptasi terhadap seperti itu. Baik. Nah seperti itu ya, itu meskipun tentu tidak dilakukan secara sekaligus ya, karena dampak sosial tadi kita lakukan perlahan-lahan. Baik. Contohnya yang sekarang ini ya sangat digemari dan kita sangat yakini sukai masyarakat adalah varietas Ciherang. Ya. Tapi sekarang memang kita perlahan-lahan tanpa disadari oleh juga berkurang. Kita itu kita kurangi gitu ya. Kita ganti dengan varietas baru yang lebih baik gitu kan. Tujuannya adalah itu tadi, kita memutus rantai hama penyakit seperti itu. Tadi masyarakat lagi enak makan, terus ada penyakit baru diganti lagi varietasnya begitu ya Pak ya, kondisinya. Sebenarnya tidak diganti total ya, dalam artian varietas itu diperbaiki. Ya, varietas baru yang lebih tahan lagi. Lebih tahan kondisinya. Idealisnya seperti itu, tapi tentu tidak sesimpel itu ya. Di penelitian di Unsiah juga pasti meneliti varietas baru itu mana yang lebih tahan seperti apa. Makanya kembali lagi tadi spesifik lokasi gitu ya. Balik ke lokasinya dan nggak semua disamakan. Jadi semua varietas itu belum bagus di sini belum tentu bagus di tempat lain. Baik. Karena mungkin hamanya berbeda, Pak ya. Baik. Semakin seru seperti yang Bapak Ibu, kita harus break lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Pak Safri kita akan masih menjawab pertanyaan selain satu ini.
Melayu. Tapi lengkalan usaha dra aku cukup maju ke. Kau sebab usaha dra aku bisa maju. Toke. Dra lu pengusaha, lu pengusaha. Usaha lu maju karena lu pasang iklan Mbak TV. Bahkan usaha orang namanya maju karena hangan pasang iklan Mbak TV. Yang kenyang puji je kan. Cuman hamai pihak mai dapatan iklan Mbak TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan TV je lebih kurang lah. Nyan ada dengar boy. Menyap pelan maju, lepas iklan Mbak TV. Baiklah dengar nak menjaga. Oh, Munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Tom. Ya. Ya, Pak. Kita sampai di segmen akhir. Kita masih berbicara mengenai GEPA Aman, Gerakan Peningkatan Produktivitas Lahan Sawah Pertanam. Sebelum tadi break kita memang membahas bagaimana kemudian ada penelpon yang ini memang dari tahun 90-an dibagikan bibit itu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi dengan rasa yang sama. Tadi sudah dijelaskan dari Pak Ferry ya Pak, bahwasannya memang kondisinya tidak bisa yang seperti itu, varietas itu saja, karena memang tadi tangguh atau tidak terhadap bahaya ataupun hama. Bu Kadis, mungkin Pak Daftar bisa menambahkan, Bu Kadis. Baik, seperti disampaikan Pak Ferry, betul sekali, karena apabila varietas itu digunakan terus-menerus, itu akan memancing hama yang meminatinya akan datang. Kalau itu ditanam terus, maka akan besar-besaran mereka datang. Kemungkinan gagal panen itu bisa sangat tinggi gitu. Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini juga peneliti, akademisi juga berpikir bagaimana cara mengantisipasinya. Mulailah muncul mulailah muncul inovasi baru, muncul varietas baru yang mempelajari terhadap ketahanan dari penyakit itu sendiri. Itu yang pertama, sehingga setiap varietas itu tentu beda, cita rasanya beda, ciri khasnya beda, daya tahannya juga beda, dan yang diminati petani hari ini tentunya yang tahan terhadap hama, serangan hama, penyakit, kemudian yang produksinya, profitasinya tinggi, kemudian juga yang rasanya enak. Kemudian Bapak, mungkin satu hal yang kurang kita bahas, bahwa sebenarnya perlakuan di dalam kita memasak juga berpengaruh. Dulu orang tua kita memasak dengan kayu, jadi rasa nasinya itu lebih beda. Sekarang kita semuanya menggunakan listrik, ya, rice cooker. Itu pengaruh loh Pak ke cita rasa. Sebaiknya seenak-enaknya beras pun jadinya kalau dimasak dengan, mungkin bisa dicoba ya, masak dengan kayu beda rasanya, masak dengan gas beda rasanya, masak dengan listrik juga beda rasanya. Terbukti kita kalau sering cari mie arang ya, mie arang itu membuktikan bahwa mie itu lebih enak daripada dimasak menggunakan gas. Jadi pengolahan makanan itu juga menentukan enak tidaknya. Kembali lagi ke kayu, karena pemerintah juga impor gas supaya mengurangi itu juga. Pak Dokter, mungkin ada tambahan, silakan. Kalau dari segi tanahnya, kalau seandainya tanaman varietas itu terus tanam, tentu serapan haranya itu terus. Nah, akhirnya apa? Lahannya juga degradasi. Makanya kalau ada variasi, makanya perlu di lahan sawahnya ada pengaturan pola tanam. Jadi satu nanti padi misalnya, tanaman lain. Nah, itu tujuannya itu kan memperbaiki struktur tanah. Jadi kalau saja padi terus mintanya ini terus habis, itu nggak mampu. Karena setiap jangkar tanah itu juga berbeda kan. Nah, makanya juga perlu pengaturan pola tanam di lahan sawah itu perlu juga supaya tidak ada
apa tadi misalnya hama penyakit bisa jadi 1 tahun dia hidup terus ya nanti dia tambah terus tuh kan. Tapi kalau ada pola lain begitu dia sudah mau berkembang putus. Nah itu kan pengaturan tahun perlu dilakukan. Nah, makanya kualitas juga gitu. Nggak harus kualitas itu. Kalau kualitas setiap hari diserang-serang juga hancur gitu kan. Ibarat batu kena air tiap hari juga pecah itu. Walaupun sekuat apapun dia kan. Nah makanya ada pergantian. Tentunya varietas yang diganti ini akan lebih bagus dari itu. Mungkin pengembangan dari varietas yang lama. Cuman belum dikenal. Jadi itu aja masalahnya. Nah. Baik. Bu, tadi juga yang kita sempat terpotong, asuransi bagi petani itu Bu, saya dilanjutkan. Asuransi AUTP, asuransi usaha tani padi ini memang sudah kita berlakukan beberapa tahun. Itu memberikan jaminan kepada petani yang ikut mendaftar di dalamnya. Apabila dia gagal panen, maka Jasindo akan menggantikan 6 juta rupiah per hektar. Jadi ini salah satu upaya dari pemerintah Aceh untuk memberikan jaminan kepada petani padi kita, terutama di daerah-daerah yang rawan, dalam artian rawan banjir, rawan serangan hama dan penyakit, rawan bencana alam. Ini kita arahkan untuk memberi bantuan AUTP ini. Baik. Juga ada komentar yang masuk di kolom komentar, lahan sehat hasil meningkat nih Pak Rahman. Terima kasih Bapak. Ini harapan kita semua pastinya. Lahan sehat hasil juga pasti akan meningkat. Dan juga dari Wisata 88, semangat buat petani Aceh, semangat untuk petani Aceh pastinya. Dan kita sudah sampai di segmen akhir Bapak Ibu, nggak terasa pasti waktu kita sudah singkat sekali. Terakhir mungkin dari Pak Dokter dulu Pak, apa kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kepahaman ini? Kalau saya nyatakan bahwa sebenarnya lahan sawah itu dibilang miskin, kaya, dibilang kaya miskin. Kenapa? Yang paling kaya itu saya itu sudah deposit, itu gaji tambang. Karena setiap kita panen, setiap musim tanam, itu hanya 70% yang bisa diserap oleh tanaman, 70-nya tinggal di dalam. Nah, sekarang kan kaya tuh. Tapi masalahnya apa? Dia nggak tersedia. Karena ada aluminium, ada besi di dalam. Nah, bagaimana melepaskannya itu? Kuncinya satu, bahan organik. Nah, masalahnya karena kadang-kadang orang tanya bahan organik 10 tahun sanggup nggak? Apa itu salahnya? Kalau kita berpikirnya bahwa bahan organik itu pupuk kandang, itu nggak akan sanggup. Tapi konsepnya, segala sesuatu yang bisa mengalami proses dekomposisi itu langsung berbahan organik. Apa aja boleh, mau daun, mau ranting, mau rumput, semua bisa. Penting kita olah, jadikan bahan organik, itu bisa kita gunakan sebagai pembenah tanah. Nah setelah itu, berilah orang kerjanya. Nah itu jadi kalau sudah ada makanannya ada, orang kerja pasti berebut kan. Nah dengan itu perbaikan sawah akan kembali ke mungkin tidak secepat instan, mungkin panen pertama agak sedikit naik, yang kedua mungkin panen keempat itu insya Allah udah rata. Baik. Artinya ketika kita kembali ke organik, itu kemudian pengolahan itu bisa lebih baik ya Pak ya. Baik. Pak Dr. Insinyur Yadi Jufri MP, dosen Fakultas Pertanian Jurusan Ilmu Tanah Universitas Syakolta. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Pak Ferry silahkan Pak. Iya, saya pikir ini sudah waktunya kita merubah paradigma lama ya. Kalau selama ini kan kita lebih ingin cara-cara yang instan gitu ya, dengan penggunaan pupuk ataupun pestisida yang kimia ya, yang buatan pabrik seperti itu. Karena memang itu diketahui reaksinya cepat, hasilnya tinggi gitu kan. Tapi kan itu kan tidak berkelanjutan ya. Justru merusak alam, merusak daya dukung lahan kita, yang pada jangka panjang justru akan menurunkan produktivitas seperti itu. Nah, kalau sekarang kita harus berpikir yang lebih jangka panjang dan bijak seperti itu ya. Kita harus mengembalikan kesehatan, ya, kesuburan dan daya dukung lahan kita, terutama yang di kepahaman ini kan, gitu. Supaya salah satu faktor produksi yang paling penting dan paling awal adalah di tanah itu sudah memang sangat baik, gitu kan. Lahan-lahan yang mungkin sudah masam Pak ya, kekurangan hara atau apa, itu dengan kepahaman, dengan penggunaan bahan-bahan organik itu bisa membalikan kesehatan aman. Dan itu saya jamin salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas padi khususnya seperti itu. Kembali ke alam ya Pak. Kembali ke alam. Untuk hasil jangka panjang pasti. Iya, dan saya dari sisi teknologi sebenarnya teknologinya itu tidak terlalu susah ya, tidak terlalu mahal ya. Yang penting pengen tahu saja. Mau tahu nggak cara tahunya kan? Banyak itu ilmu-ilmu itu di internet banyak seperti itu, dan menggunakan sumber daya
alam atau sumber daya lokal ya yang selama ini mungkin melimpah di tempat kita masing-masing, yang selama ini mungkin kita abaikan, tidak punya nilai. Tapi kalau itu diolah ya dan ditekuni seperti itu, saya rasa itu suatu yang berkah yang baik gitu kan, dan bahkan bisa menjadi nilai tambah ya untuk usaha yang dapat kita bagikan ke petani-petani di sekitar kita. Dari PTP sosialisasi terus ya Pak ya untuk itu pastinya ya? Iya, kita selalu seperti itu ya. Kita selalu mengembangkan teknologi, tentu teknologi yang tidak yang susah-susah lah gitu kan. Tapi yang visible, yang memang pasti dijangkau ataupun bisa dilakukan oleh petani kita. Baik, Pak Ferinda, terima kasih banyak, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Bu Kadi silakan terakhir. Ya, sependapat dengan kata Pak Afrizal tadi, kita bagaimana merubah paradigma kita ke depan. Kita tidak boleh lagi egois untuk menghasilkan yang instan. Kita harus berpikir ke depan, bagaimana pembangunan pertanian itu berkelanjutan. Dalam artian apa? Jangan kita warisi untuk anak cucu kita lahan-lahan yang semakin kritis. Warisilah lahan yang tetap baik, yang bahkan semakin baik. Perlakuan gempa aman itu akan menghasilkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kita akan mewarisi tanah yang produktivitasnya bisa kita jaga selamanya, bahkan bisa kita tingkatkan. Dengan gempa aman ini ada 3 yang bisa kita kategorikan aman. Kita peroleh aman, kita raih aman. Aman hara, aman produksi, dan aman lingkungan. Baik, terima kasih banyak Ibu Kadis, Ibu Cethuzaimah MP, Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya. Yang pastinya pemirsa, kembali ke alam, produktivitas meningkat, petani sejahtera. Itu harapan kita bersama. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah komen di kolom komentar dan juga sudah tadi menelpon. Dan terima kasih juga untuk Anda yang menyaksikan program ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak Ibu.